Mengapa Eropa adalah tujuan yang begitu menantang? Bulan Eropa, salah satu dari 4 bulan utama Jupiter, adalah bagian dari kelompok yang dikenal sebagai satelit Galilea. Namanya menghormati astronom terkenal Galileo Galilei, yang mengidentifikasinya saat mengamati melalui teleskopnya pada tahun 1610. Pada waktu itu, Galileo tidak dapat membayangkan bahwa 4 abad kemudian, ilmuwan akan menemukan lautan luas di bawah permukaan es dunia yang jauh ini. Saat ini, kita tahu bahwa Eropa memiliki salah satu cadangan air terbesar di seluruh tata surya, selain menawarkan kondisi yang berpotensi mendukung keberadaan kehidupan. Tetapi jika tempat ini begitu menjanjikan untuk pencarian kehidupan asing, mengapa kita belum mengirim misi berawak untuk menyelidiki lebih dalam satelit yang menarik ini? Mengapa mencapai Eropa begitu rumit? Ikuti kami untuk mengungkap misteri ini. Percobaan pertama. Pada tanggal 2 Maret 1972, NASA meluncurkan wahana Pioneer 10 dari Cape Canaveral. Misi ini adalah bagian dari program ambisius yang memanfaatkan keselarasan planet yang langka untuk mempelajari raksasa gas di tata surya kita. Wahana antariksa ini dilengkapi dengan instrumen ilmiah yang revolusioner, mampu mengungkap rahasia tentang planet-planet jauh ini yang masih kurang dipahami pada saat itu. Didorong oleh roket Atlas Centaur NASA yang kuat, wahana itu meninggalkan bumi dalam lintasan langsung menuju Jupiter, menggunakan planet sebagai semacam ketapel gravitasi untuk mencapai wilayah terluar tata surya. Selama 17 menit yang krusial, Atlas Centaur mempercepat Pioneer 10 hingga mencapai kecepatan luar biasa sebesar 51,82 km per jam, setara dengan 32,14 mil per jam. Berbagai instrumen diaktifkan untuk melakukan eksperimen sementara pesawat melintasi sabuk radiasi Van Allen. 90 menit setelah lepas landas, wahana tersebut memasuki ruang antar bintang dan 11 jam kemudian melakukan penerbangan dekat dengan bulan, menjadi artefak manusia tercepat yang pernah tercatat. Pada saat itu, dorongan awal dan keselarasan planet yang menguntungkan memungkinkan Pioneer mencapai orbit Jupiter pada 3 Desember 1973. Dengan demikian, ia menjadi misi pertama yang menjelajahi raksasa gas ini. Memanfaatkan kesempatan, Pioneer juga menyelidiki bulan Europa, mengungkap untuk pertama kalinya dunia yang jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. 2 tahun kemudian, Pioneer 11 mengulangi pencapaian ini, memperoleh gambar yang lebih tajam dari satelit-satelit alami tersebut. Kedua wahana berhasil mengatasi jarak yang sangat jauh antara bumi dan Jupiter. Ini berkat dorongan awal yang kuat dan konjungsi planet yang terjadi setiap sekitar 13 bulan. Pada saat itu, data yang dikirimkan belum menunjukkan potensi luar biasa dari Europa. Kesadaran ini baru akan datang dengan misi Voyager, yang bertanggung jawab atas penemuan besar. Namun, wahana Pioneer 10 dan 11 melampaui semua harapan awal. Program Voyager, pada gilirannya, akan memberikan misi yang paling berhasil mengungkap misteri sistem Jovian. Pada tahun 1970-an, setelah keberhasilan Pioneers, NASA melanjutkan program Grand Tour yang ambisius. Awalnya, proyek NASA merencanakan pengiriman 2 set wahana robotik ke semua planet di tata surya luar: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, yang masih diklasifikasikan sebagai planet pada saat itu. Melalui program inilah kelompok pertama pesawat ruang angkasa berhasil diluncurkan, Pioneer 10 dan 11 yang pionir. Namun, anggaran proyek yang sangat besar, diperkirakan mencapai 1 miliar, mengakibatkan pembatalannya dan digantikan oleh program Mariner, yang kemudian berkembang menjadi program Voyager. Wahana antariksa baru ini memiliki tujuan yang mirip dengan Pioneer, tetapi dilengkapi dengan teknologi yang jauh lebih canggih, dikembangkan dari kesuksesan yang dicapai oleh wahana pendahulunya. Mereka juga dilengkapi dengan lebih banyak bahan bakar untuk manuver observasi tambahan dan baterai berdaya tahan lama, memungkinkan penggunaan instrumen ilmiah yang jauh lebih kompleks. Voyager 1 diluncurkan pada 5 September 1977 dari Cape Canaveral, mencapai Jupiter pada Januari 1979, sementara Voyager 2 diluncurkan pada 20 Agustus 1977, tiba di raksasa gas tersebut pada 9 Juli tahun yang sama. Kedua wahana membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mencapai Jupiter, lebih lama daripada Pioneer karena muatan yang jauh lebih berat. Fakta ini menggambarkan prinsip fundamental eksplorasi antariksa. Setiap gram tambahan yang dibawa mengubah durasi perjalanan secara signifikan. Semakin besar masa wahana, semakin panjang perjalanannya. Voyager menjadi yang pertama dalam menangkap gambar Jupiter paling detail dan memberikan informasi penting tentang komposisi dan geologi Eropa. Pada masa itu, Eropa telah menarik minat ilmiah yang besar.
benar karena albedonya yang tinggi menunjukkan keberadaan es, hipotesis yang dikonfirmasi oleh gambar dari Voyager, sebuah target baru. Baik wahana Pioneer maupun Voyager awalnya bertujuan untuk memanfaatkan keselarasan langka planet-planet gas untuk mempelajarinya dan sekaligus menggunakan bantuan gravitasi untuk keluar dari tata surya. Namun, selama misi berlangsung, foto dan data yang dikumpulkan mengungkapkan bahwa Europa memiliki permukaan yang sangat halus dengan sangat sedikit kawah tumbukan. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk karakteristik ini adalah adanya aktivitas geologis yang konstan memperbarui permukaannya. Sebuah penemuan revolusioner pada masa itu mempertimbangkan bahwa hingga saat ini tidak ada satelit buatan yang diketahui menunjukkan aktivitas geologis. Temuan ini membangkitkan ketertarikan komunitas ilmiah terhadap Europa dan melalui pengamatan yang dilakukan oleh teleskop luar angkasa Hubble berhasil diidentifikasi semburan air erupsi di dekat kutub selatan satelit tersebut. Penemuan ini secara signifikan meningkatkan antusiasme terhadap Europa karena ini merupakan deteksi pertama air di benda langit lain selain bumi masih dalam tata surya kita. Fokus misi eksplorasi berubah secara dramatis, beralih dari Jupiter ke bulannya Europa. Bagaimanapun, jika ada air di bawah lapisan es satelit tersebut, peluang untuk menemukan kehidupan mikroskopis menjadi lebih menjanjikan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menilai video ini dengan like atau dislike. Pendapat Anda sangat penting untuk meningkatkan konten kami untuk Anda, penonton kami. Juga ingat untuk berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi dengan menekan bel sehingga Anda tidak akan ketinggalan video harian kami. Perjalanan yang sangat panjang. Berkat penemuan-penemuan yang terus-menerus di Jupiter dan bulannya, NASA memilih untuk mengirim misi baru yang didedikasikan tidak hanya untuk sang raksasa gas, tetapi juga satelit alaminya. Misi tersebut adalah sonda Juno yang terkenal, saat ini bertugas untuk mempelajari planet tersebut. Diluncurkan pada Agustus 2011, ia seharusnya mencapai Jupiter pada Juli 2016. Tetapi mengapa perjalanannya lebih lama dibandingkan dengan wahana Voyager dan Pioneer? Penjelasannya sederhana. Tunggu, seperti yang telah disebutkan, semakin besar massa pesawat ruang angkasa, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan oleh bahan bakar yang diperlukan untuk propulsinya. Semua wahana antariksa membawa sejumlah bahan bakar untuk bergerak dalam ruang hampa udara. Namun, setelah mencapai kecepatan tertentu, mesin mereka dimatikan, memungkinkan mereka terus bergerak karena inersia. Berkat dorongan awal, tidak ada hambatan di luar angkasa, tetapi ada gaya yang bekerja untuk memperlambatnya, tarikan gravitasi matahari. Inilah mengapa pesawat ruang angkasa yang lebih ringan dapat menyalakan pendorongnya pada daya maksimum dan mendapatkan kecepatan yang cukup untuk mengatasi medan gravitasi matahari. Namun, pesawat dengan massa yang lebih besar akan membutuhkan dorongan yang lebih intens, yang berarti konsumsi bahan bakar lebih besar dan peningkatan berat. Probe Pioneer 10 dan 11 hanya memiliki berat 258 kg, sedangkan Voyager 1 dan 2 berbobot 735 kg dan 815 kg masing-masing. Sebaliknya, probe Juno memiliki massa 3,675 kg. Seperti yang dapat dilihat, beratnya melebihi gabungan berat probe Voyager dan Pioneer. Karena alasan ini, meskipun dorongan awal Juno lebih besar karena massanya yang tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Jupiter jauh lebih lama. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 5 tahun. Pesawat berawak akan memiliki massa setidaknya 10 kali lebih besar dari Juno, memperpanjang durasi perjalanan lebih jauh lagi. Bahkan dengan roket paling canggih saat ini, pesawat ruang angkasa dengan manusia di dalamnya tidak akan mencapai kecepatan yang cukup untuk menempuh jarak bumi Jupiter dalam waktu kurang dari 5 tahun. Perkiraan yang lebih realistis menunjukkan bahwa pesawat 3 kali lebih besar dari Apollo yang membawa astronot pertama ke bulan dapat menyelesaikan perjalanan dalam minimal 8,5 tahun hanya untuk perjalanan satu arah. Ini akan berarti perjalanan pulang pergi selama 17 tahun, sesuatu yang sama sekali tidak praktis karena para astronot perlu membawa persediaan, makanan, air, dan bahan bakar untuk bertahan di ruang angkasa selama itu, semakin meningkatkan massa pesawat dan, akibatnya, waktu perjalanan. Dalam skenario paling optimis sekalipun, seperti yang terlihat, misi ke bulan Europa tidak akan mungkin dilakukan dengan teknologi saat ini. Untuk perjalanan yang begitu panjang, idealnya para astronot dapat melakukan persinggahan di benda langit lain, seperti bulan, Mars, dan Ceres, planet kerdil yang terletak di sabuk asteroid. Jika di masa depan, basis dapat didirikan di titik-titik strategis antara bumi dan Jupiter, perjalanan ini akan menjadi lebih layak. Para penjelajah yang berpetualang ke Europa akan dapat mengurangi waktu perjalanan secara signifikan karena tidak perlu membawa semua sumber daya sejak awal. Dengan
Dengan pesawat yang lebih ringan, kecepatan perjalanan akan meningkat. Bayangkan masa depan di mana basis bulan, Mars, dan orbital diposisikan secara strategis, menawarkan dukungan logistik dengan makanan dan bahan bakar untuk misi. Mempertimbangkan bulan-bulan Jupiter, dalam konteks ini, pesawat ruang angkasa yang lepas landas dari bumi menuju raksasa gas hanya perlu membawa persediaan penting untuk mencapai setiap pos dukungan. Saat mencapai stasiun bulan, misalnya, ia akan mengisi bahan bakar untuk mengaktifkan pendorong pada kapasitas penuh dan mempercepat ke Mars dalam waktu sesingkat mungkin. Di Mars, pengisian bahan bakar lagi akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk mencapai kecepatan maksimum hingga orbit Ceres dan sabuk asteroid. Sampai di sana, pengisian bahan bakar terakhir akan memungkinkan sprint terakhir ke Eropa, mengurangi durasi perjalanan menjadi hanya 18 bulan. Analoginya seperti mobil yang mengelilingi planet tanpa perlu menyimpan semua bahan bakar sekaligus. Cukup mengisi bahan bakar di setiap perhentian strategis. Setibanya di Eropa, tim akan melakukan penelitian selama beberapa minggu sebelum kembali ke pesawat dan mengulangi perjalanan pulang, melewati Ceres, Mars, dan bulan, hingga kembali ke bumi dalam ekspedisi total sekitar 3 tahun. Tentu saja, skenario ini masih menghadapi kendala. Saat ini, tidak ada infrastruktur luar angkasa di luar bumi, dan mungkin diperlukan beberapa dekade hingga sesuatu seperti ini menjadi kenyataan. Tantangan kedua terletak pada kenyataan bahwa agar rute ini layak, diperlukan keselarasan spesifik antara bulan, Mars, dan Jupiter, sebuah fenomena yang tidak sering terjadi. Kendala ketiga adalah bahwa, bahkan ketika keselarasan langka ini terjadi, para astronot hanya dapat menggunakannya untuk pergi, bukan untuk kembali. Hal ini karena, ketika tim akhirnya mencapai Eropa, planet-planet sudah akan bergeser posisi. Para penjelajah akan terjebak di bulan tersebut hingga benda-benda langit itu selaras kembali. Sebuah proses yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Seperti yang jelas terlihat, mencapai Eropa tidaklah sederhana. Teknologi kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ini dalam waktu yang layak, dan kita juga belum memiliki pangkalan luar angkasa di planet lain yang dapat berfungsi sebagai titik dukungan untuk meluncurkan pesawat. Oleh karena itu, hingga kondisi-kondisi ini terpenuhi, kemungkinan akan membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum misi berawak pertama mencapai Eropa. Apakah Anda setuju bahwa perjalanan ini akan sangat kompleks? Bagikan pendapat Anda di komentar.